Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Karena banyak sekali yang DM Hanipa dan tanya mengenai fakultas vokasi, jadi hari ini Hanipa akan membuat part 2 bincang prodi mengenai fakultas vokasi. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Teman-teman, untuk di part 2 ini aku akan bahas mengenai fakultas vokasi beside pertanyaan yang udah masuk ke DM aku atau WhatsApp. Jadi, apa aja pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan adalah, Kak, untuk jurusannya di fakultas vokasi itu apa aja ya? Nah, di bawah ini, di description box, udah aku kasih beberapa brosur mengenai prodi di fakultas vokasi dan juga link ke fakultas vokasi, sehingga kalian bisa langsung cek di situ prodi apa saja yang ada di fakultas vokasi. Nah, mengenai prodi-prodinya bisa kalian lihat di brosur di link di bawahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, gampang gak sih masuk ke fakultas vokasi gitu? Kalau menurut aku pribadi, susah atau gampang itu tergantung diri kalian. Motivasi terbesar aku pada saat mau belajar tuh gini, seseorang yang udah belajar mati-matian pun itu belum tentu lolos ke perguruan tinggi yang diinginkan, apalagi kalau nggak belajar gitu. Jadi pokoknya belajar aja. Belajar itu memperbesar peluang kamu untuk lolos. Ya, ada pertanyaan tuh gini, Kak, aku tuh IPA atau Kak, aku tuh IPS, tapi aku pingin daftar di jurusan yang berseberangan, maksudnya lintas jurusan gitu. Nah, kalau aku pribadi sih gini, saat kamu memilih jurusan itu berarti kan kamu merasa di situ ada passionmu gitu kan. Jadi kalau kamu merasa di situ, oh aku kayaknya lebih cocok di situ deh, meskipun contoh nih, kamu anak IPA terus kemudian kamu pengennya di perpajakan karena kamu merasa perpajakan nih bagus, cocok sama aku, terus kemudian juga prospek bagus dan lain-lain, dan aku merasa cocok, minat gitu kan. Akhirnya kamu memilih itu. Pada saat kamu memilih itu berarti kamu sudah mengambil resiko juga kan, sudah mempertimbangkan, oh aku dari IPA. Dan untuk tips belajarnya dari aku, kalian bisa lihat soal-soal di SBMPTN. Itu kayak kurang lebih soalnya kayak gitu, tapi menurutku sedikit lebih gampang, jujur, daripada SBMPTN. Itu di masa aku ya. Jadi aku dulu tuh belajarnya beside SBMPTN. Jadi sembari menyelam minum air, belajar SBM juga belajar buat itu sekaligus gitu. Jadi kalau kalian udah ikut tes tulisnya dari LTMPT itu, ya udah belajar dari itu. Tapi kalau buat kalian yang lintas jurusan, kalian memang harus effort lebih karena sehari-hari kalian nggak belajar itu, kemudian kalian harus belajar itu. Contoh dari Saintex, tapi milih ke jurusan Soshum. Tapi buat kalian yang mau lintas jurusan kayak gitu, jangan berkecil hati karena banyak banget temanku yang lintas jurusan juga gitu, dan mereka juga fine-fine aja kok setelah mereka masuk, karena mereka memang sudah merasa ini passionku dan aku akan bisa melakukan itu. Jadi dari awal kalian harus menentukan jurusan sesuai passion kalian, sesuai minat bakat kalian. Yang tidak kalah penting dari bagaimana kalian belajar, bagaimana effort kalian, dan bagaimana kalian udah melihat bagaimana peluangnya juga, kalian juga harus mempertimbangkan aspek dari orang tua. Jadi gini, aku mau belak-belakan aja mengenai fakultas vokasi, karena fakultas vokasi ini kan jalurnya mandiri ya. Jadi otomatis kalau jalur mandiri ini pasti ada uang kuliah awal, dan uang kuliah awal ini macam-macam. Dari tingkat D3 sama D4 itu beda. Kalau D3 normalnya itu 5 juta. Kalau yang D4 ada yang 12 juta dan bahkan ada yang 14 juta. Kalian bisa cek UKA dan pembayaran-pembayaran yang lain itu di PPMB untuk fakultas vokasi. Nanti linknya ada di bawah juga ya. Salah satu pertanyaan yang memang banyak ini memang perkara biaya ya. Jadi biaya di fakultas vokasi jelas ada uang kuliah awal ya, sebagaimana yang aku jelasin di video sebelumnya. Insya Allah aku jelasin juga. Biaya-biaya untuk masuk ke fakultas vokasi ini ada banyak ya teman-teman. Jadi ada uang kuliah awal, terus kemudian ada uang UKT, uang pendaftaran. Jadi buat kalian yang mau masuk fakultas vokasi,
harus bener-bener ngobrol sama orang tua, gimana kesanggupan orang tua untuk membiayai. Jangan sampai nanti kalian pingin tapi memberatkan orang tua. Aku bukan merasa gini ya, soalnya orang tua tuh kan paling penting buat pendidikan kita selanjutnya. Soalnya kalau kita di mandiri gitu tuh oke lah, memang uang kuliahnya tuh pakai UKT per semesternya, tapi kayak buku dan lain-lain kan kita juga harus beli gitu. Menyambung dari permasalahan keuangan nih, ada pertanyaan mengenai beasiswa. Jadi aku juga baru tahu sih kemarin tuh ternyata ada temanku yang bidik misi. Nah ternyata di Fakultas Vokasi tuh bisa bidik misi, Re. Jangan takut untuk kalian yang merasa ekonominya sedikit kurang atau orang tuanya merasa terlalu berat, kalian bisa ambil bidik misi untuk Fakultas Vokasi. Nah untuk tata caranya kalian juga bisa langsung lihat aja di PPMB-nya Fakultas Vokasi. Selain itu, kalau kalian mau mencari beasiswa, kalian bisa dapatkan banyak banget beasiswa di Universitas Airlangga tuh yang setelah 1 semester atau 2 semester. Biasanya kalau 1 semester itu ada VDMS, itu beasiswa dari Belanda. Kalian bisa memanfaatkan itu. Kalau untuk yang setelah 1 tahun kuliah, itu malah justru lebih banyak lagi. Nah, untuk beasiswa setelah masuk kampus selama 1 tahun itu malah justru lebih banyak. Ada beasiswa dari Universitas Airlangga itu sendiri, jadi beasiswa dari internal, terus juga ada beasiswa dari eksternal, banyak banget. Jadi jangan takut kalau kalian udah masuk UNER, takut terkendala biaya dan lain-lain. Kalau aku sendiri, alhamdulillah juga dapat beasiswa dari internal, jadi dari Puspas Unair. Di next video akan aku bahas ya satu persatu beasiswa-beasiswa apa yang ada di Universitas Airlangga. Karena kalau dibahas satu-satu di sini pasti tidak akan cukup waktunya dan akan terlalu panjang. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini hampir ditanyakan oleh semua pen-DM aku. Jadi pertanyaannya gini, Kak, kalau di Unair atau di Vokasi itu kita bisa ngambil part-time nggak ya? Gitu. Oke, kalau aku sendiri dari prodi fisioterapi sangat-sangat tidak mungkin untuk ngambil part-time karena kita tuh kuliahnya udah dari pagi bener-bener sampai sore, bahkan ada kelas yang sampai maghrib gitu, jadi udah nggak mungkin kalau ngambil part-time. Tapi aku kurang tahu ya kalau untuk teman-teman yang dari bisnis, tapi kalau aku ngelihat teman-teman dari bisnis tugasnya tuh banyak banget, boro-boro mau ngambil part-time mereka aja tuh udah kayak buat ngerjain tugas aja udah harus keluar-keluar, harus begadang-begadang gitu. Jadi menurutku ya aku nggak bisa ngambil kesimpulan ya, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau ngambil part time, soalnya UNER kan universitas negeri yang memang kurikulumnya cukup padat gitu loh, kayak nggak mungkin juga kalau mau ngambil part time gitu. Itu saja part 2 dari pembahasan Fakultas Vokasi. Kalau kalian pingin tanya-tanya lagi atau pertanyaan kalian belum terjawab di video ini atau video yang part 1, kalian bisa langsung DM aku, linknya ada di bawah, atau langsung aja komen. Nah, setelah ini aku akan bahas banyak banget video-video mengenai mahasiswa baru, gimana kehidupannya. So, agar nggak ketinggalan video dari aku, silahkan subscribe dan bunyiin loncengnya. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.